Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Baik lagi di konten kali ini bersama aku Sona. Jadi teman-teman sekalian, hari ini mau ngebahas tentang yang namanya suatu tren positif sebenarnya ini. Sebenarnya ini udah apa ya? Bukan sesuatu yang baru lah istilahnya kayak gitu. Cuma tujuan aku bikin konten kali ini ya biar ini nggak mati gitu, artinya tetap hidup terus gitu loh. Menghidupkan tren positif ini terkait guru bikin konten ya. Jadi sekarang ini emang era digital ya kan, dimana era digital ini nge-create yang namanya ekonomi digital juga. Jadi di dunia digital kita tuh bisa yang namanya melakukan suatu penukaran antara informasi yaitu materi yang didapat kayak gitu. Ini cukup menarik lah. Alhasil dampak dari era digital seperti ini adalah dimana konten-konten itu menjadi rajanya ya. Oleh karena konten itu adalah raja, karena itu adalah suatu hal di mana orang banyak mendapatkan informasi ya kan dalam bentuk konten ya. Alhasil itu dianggap raja kayak gitu. Karena informasi tadi sekarang ini informasi emang sangat dibutuhkan sekali gitu loh. Karena dari informasi ada data seperti itu. Dari informasi kita juga bisa gunakan itu untuk yang namanya penyelesaian suatu masalah, apapun itu masalahnya ya. Nah, karena konten itu suatu raja, alhasil banyak orang ingin membuat suatu konten kayak gitu, atau ingin jadi yang namanya content creator ya. Aku anggap istilahnya itu semua orang itu bisa kok jadi content creator. Aku anggap seperti itu ya. Karena sebenarnya memang mudah bikin konten gitu loh ya. Apa topiknya buat aja, rekam, udah kelar. Nggak harus itu kalau dalam bentuk video. Kalau memang dalam bentuk tulisan ya ketemu topik tertentu ataupun masalah tertentu udah kita tuliskan itu, atau itu dalam bentuk tulisan. Atau kalau dalam bentuk audio atau podcast itu ya kita record aja suara kita seperti itu. Cukup mudah gitu. Tapi untuk membuat konten yang baik gitu kan, yang bermanfaat untuk banyak orang, memang nggak semua orang bisa gitu loh. Nggak semua content creator pun bisa membuat yang namanya konten yang baik seperti itu. Aku sendiri pun memandang diriku ini bikin kontennya juga belum sempurna ya, ataupun belum dikatakan baik untuk banyak orang gitu loh ya kan. Tapi someday I believe gitu kan, konten yang aku buat juga ada benefitnya untuk banyak orang. Amin kayak gitu. Nah, baik lagi, semua orang atau bahkan banyak orang bisa jadi yang namanya content creator gitu loh. Karena kita bisa nge-create konten sebenarnya. Terserah mau bentuk video, tulisan atau enggak audio. Nah, termasuk yang namanya guru ya. Jadi penulis jadi content creator bisa. Terus politisi jadi content creator juga bisa ya kan. Menteri bisa, apalagi nih CEO juga bisa, ya. Terus orang-orang yang bekerja di dunia kreatif pun juga sangat bisa gitu loh. Nah, tidak menutup kemungkinan guru pun juga bisa. Dan aku sampaikan juga sebenarnya dari dulu ya kan, guru-guru sudah ada yang menjadi yang namanya content creator, membuat konten-konten pendidikan gitu kan. Nah, tapi memang pada waktu itu atau dulu itu emang nggak banyak. Tapi ya sekarang aku lihat banyak juga guru-guru itu membuat konten, dan ini yang aku anggap adalah tren positif gitu. Dan aku mau memelihara ini, makanya aku mau bikin konten ini seperti itu ya. Guru yang aku sebutkan ini emang literally guru ya. Emang profesinya adalah guru ya kan. Di samping jadi guru, dia
jadi content creator, membuat konten gitu kan di di sela-sela waktunya mengajar gitu kan, atau enggak di weekend seperti itu bikin konten media pembelajaran, di posting di sosial media atau enggak di YouTube seperti ini. Nah, ini cukup bermanfaat. Lagi-lagi anyway, teman-teman bisa searching aja sendiri, begitu banyak kok guru-guru yang bikin konten ya gitu kan. Ada guru gembul dan seterusnya lah, banyak lagi lah gitu kan. Ada teman juga ya kan, yang emang dia profesinya guru MI gitu kan, setelah itu bikin konten media pembelajaran gitu kan, untuk targetnya memang anak-anak sekolah dasar gitu atau MI itu ya. Ada juga yang lain lah gitu. Nah, ini sangat bermanfaat kalau aku lihat ya. Mohon ini juga teman-teman yang nonton ini nge-support gitu loh. Kalau kalian ngelihat guru-guru gitu kan yang bikin konten, support, atau enggak emang influence saja saudara yang guru atau enggak kerabat, tetangga atau siapapun gitu, influence untuk bikin konten gitu, karena manfaatnya begitu besar gitu kan. Manfaatnya mungkin dari guru itu sendiri ya kan, adalah ya bisa nambah penghasilan, udah jelas gitu loh. Jujur saja, guru, apalagi guru yang statusnya honorer, gajinya emang miris seperti itu. Sekarang ini banyak guru yang emang cari sampingan ya gitu, buka warung atau dagang apa kayak gitu. Memang banyak gitu kan. Dan itu nggak salah sebenarnya, maksudnya buka warung atau nggak dagang apa itu nggak salah gitu loh. Tapi kalau mau yang lebih inline gitu kan, jadi mau dalam rangka mendapatkan penghasilan lebih ya gitu. Tapi kalau mau inline gitu kan, bukan outline atau get up from the track gitu, ya alternatifnya adalah bikin konten atau jadi content creator ya. Jadi ketika guru menjadi content creator, manfaatnya dari guru itu sendiri yang didapatkan adalah bisa menambah penghasilan gitu, dan masih inline lagi kan, enak tuh. Jadi misalnya ada guru let's say biologi gitu kan ya, dia bikin konten terkait biologi seperti itu, tentang anatomi tubuh gitu kan, dan seterusnya. Atau guru matematika bahkan gitu kan, bikin aja konten gitu kan yang ada hubungan dengan matematika gitu kan, saya itu dipublish gitu. Aku punya teman gitu kan, guru olahraga gitu, dia emang nggak membuat video sih konten yang dia buat, tapi dalam bentuk tulisan gitu. Jadi pada waktu itu nanya, emang karena pengen nambah penghasilan ya, aku sarankan karena pada waktu itu ya kan aku memang fokus nulis di blog ya kan, sehingga aku sarankan nulis aja di blog kayak gitu. Dan ya syukur alhamdulillahnya konten yang dia buat, meskipun dia nggak tahu cara nulis yang enak itu kayak gimana, tapi ya dia tabrak aja lah, dalam artian dia langsung bikin konten tulis gitu. Dan kebetulan juga dia mau gitu kan untuk nulis, jadi aku sarankan dan langsung dieksekusi, dan ternyata baik gitu loh ya kan, resultnya banyak yang baca kontennya kayak gitu, konten tulisannya di blog itu. Aku emang nggak tahu berapa yang dia dapatkan dari itu, tapi yang jelas itu sangat membantu dirinya gitu kan, setidaknya dalam konteks penghasilannya. Nah, jadi itu ya, pertama manfaatnya adalah terkait penghasilan. Selanjutnya adalah terkait exposure pendidikan, itu jadi meningkat. Nah, semakin banyak guru yang membuat konten, baik guru yang statusnya udah PNS, honorer ataupun yang lain sebagainya gitu kan, alhasil exposure terkait pendidikan itu makin kental sekarang gitu. Karena orang sekarang baik yang
masih muda atau bahkan udah tua, itu kan mengkonsumsi konten di sosial media ataupun di platform yang lain, ya kan. Nah, kalau begitu banyak konten-konten terkait pendidikan, mereka juga pasti kena gitu. Algoritmanya pasti akan mendukung itu, sehingga banyak orang tersorot oleh konten-konten pendidikan yang sudah dibuat oleh guru. Seperti itu, sehingga mereka atau masyarakat yang mengkonsumsi gitu kan konten pendidikan tadi yang dibuat oleh guru itu jadi jauh lebih aware lagi terkait pendidikan. Ya mungkin mereka atau para penonton atau para penikmat atau orang yang mengkonsumsi konten tersebut punya opininya masing-masing terkait pendidikan gitu kan, tapi setidaknya awareness itu yang didapatkan. Seperti itu. Syukur-syukur mereka mengkonsumsi dan ternyata positif, bisa di-share kepada adiknya, anaknya, ataupun kerabatnya yang lain yang membutuhkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah lagi-lagi balik lagi ke guru ya, manfaatnya. Guru akan jauh lebih belajar lagi, karena itu dunia yang baru, membuat konten. Jadi ngajar di kelas sama bikin konten gitu kan, itu dua skill yang berbeda. Ya. Jadi guru nggak stuck hanya fokus memperkaya skill ketika dia ngajar di kelas gitu kan, tapi dia akan belajar lagi skill yang lain untuk membuat konten itu sendiri, sehingga menarik dan bisa diterima oleh banyak orang. Kayak gitu. Itu skill tersendiri ya, membuat konten tersebut. Nah, itu bagus gitu kan. Guru jadi punya banyak skill. Ya. Selain daripada itu, ilmu itu semakin bertambah, semakin banyak ya kan didapat gitu kan, dirasakan oleh diri sendiri ketika diri sendiri ini atau kita ini menyampaikannya gitu loh. Jadi kalau kita belajar sesuatu terus kita simpan sendiri gitu kan, kadangkala atau bahkan seringkali kita lupa dengan ilmu tersebut. Tapi ketika kita belajar dan semakin sering kita itu menyampaikannya gitu kan, akan semakin bertambah gitu. Kalaupun nggak bertambah, nggak akan lupa deh jadinya, ya kan. Jadi kita keinget terus dengan ilmu yang sudah kita pelajari tersebut, seiring kita selalu menyampaikan itu kepada orang lain. Jadi itu luar biasanya. Jadi guru tetap bisa belajar dalam artian skill baru ketika create konten, dan juga nambah ilmu baru terkait disiplin ilmu yang sedang ia ajarkan ketika membuat konten tersebut. Selanjutnya adalah siswa itu bertambah referensi belajarnya gitu. Nah, guru yang bikin konten gitu kan, konten-konten pembelajaran pendidikan gitu kan, itu bisa menjadi referensi bagi siswa gitu. Misalnya ada siswa yang tidak mendapatkan materi tertentu atau belum mendapatkan materi tertentu, tapi dia mau belajar. Nah, dia kesusahan untuk mendapatkan bahan pembelajaran tersebut di sekolahnya sendiri. Nah, si siswa ini bisa aja langsung cari konten terkait ya kan, atau konten yang dia butuhkan gitu. Oh, ternyata ada di YouTube misalnya gitu. Nah, itu cukup efektif ya kan. Jadi si siswa ini gitu kan nggak perlu nunggu gitu kan dari guru, tapi bisa secara mandiri mencari ilmu yang dia butuhkan. Tapi catatannya untuk ini adalah memang harus ada yang ngebimbing gitu, harus ada yang mengarahkan, entah itu gurunya secara langsung atau bahkan orang tuanya gitu loh. Jadi orang tuanya atau bahkan guru itu nge-influence, ngedirect si siswa ini untuk cari tambahan ilmu atau cari tambahan sumber belajar. Salah satunya melalui konten yang sudah dibuat oleh guru ya kan. Syukur-syukur bisa mendapatkan konten yang dari
luar negeri atau guru yang memang skillnya atau knowledge-nya memang sangat luar biasa gitu kan. Kita tahu guru-guru di luar negeri juga udah keren banget gitu kan. Syukur-syukur kita bisa nge-reach atau siswa tersebut bisa nge-reach konten yang sudah dibuat oleh guru yang memang luar biasa itu gitu kan. Lagi-lagi dengan arahan atau support atau guide gitu kan dari orang tua maupun gurunya di sekolah itu. Oke, manfaat selanjutnya, dan ini mungkin yang terakhir, manfaatnya adalah tentang pemerataan pendidikan itu sendiri gitu. Kita udah tahu bahwasannya di Indonesia pendidikan di Jawa itu disoroti lebih maju ketimbang daerah-daerah lain atau bahkan di Indonesia bagian timur seperti itu. Jadi ada kesenjangan pendidikan gitu. Indonesia bagian barat itu kan jauh lebih keren pendidikannya ketimbang Indonesia bagian timur. Nah, ini bisa ditanggulangi gitu kan. Bisa gap pendidikan itu bisa istilahnya itu di-tackle lah sehingga tidak terlalu jauh banget gitu. Memang bukan satu-satunya solusi konten ini gitu kan, ataupun solusi utama, tapi at least ini bisa membantu mengurangi gap ya. Jadi anak-anak gitu kan atau siswa-siswa yang dari Indonesia Timur misalnya bisa tuh diarahkan untuk mengkonsumsi konten-konten pendidikan gitu kan yang itu yang itu umumnya atau lumrahnya ada di Indonesia bagian barat gitu. Sehingga siswa yang emang kurang tadi gitu kan ya bisa merasakan belajarnya orang di daerah itu seperti ini atau pendidikannya anak-anak di daerah yang lebih maju itu seperti ini gitu kan. Jadi bisa mengurangi gap. Tapi pemerataan pendidikan ini emang harus banyak orang atau banyak istilahnya itu banyak pihak yang concern di situ juga gitu. Nggak bisa dari siswa itu sendiri, pasti siswa bingung lah gitu kan, karena dari yang belum tahu mengkonsumsi hal yang sangat luar biasa itu pasti ada yang namanya chaos di kepalanya gitu. Ini apa sih, nggak nyambung, nggak relate dan seterusnya gitu kan. Nah makanya harus ada ibaratnya itu converter lah antara yang namanya konten-konten pendidikan yang keren gitu kan bisa diterjemahkan yang lebih ringan lagi kepada siswa-siswa yang memang istilahnya itu kurang lah ya. Nah harapannya memang banyaknya konten yang dibuat oleh para guru itu bisa membantu banyak pihak gitu kan, banyak pihak atau bahkan siswa-siswa yang memang kurang atau yang sedang membutuhkan tersebut, sehingga terciptalah pendidikan yang menyeluruh ataupun merata, sehingga ya nggak ada bedanya tuh siswa yang ada di Jawa, siswa yang ada di Sulawesi, siswa yang ada di Indonesia bagian timur gitu. Dari konteks knowledge-nya mereka selevel gitu kan. Ya tetap ada bedanya ya, karena emang daerah juga beda gitu loh. Tapi secara knowledge umum mereka selevel kayak gitu. Ya harapannya seperti itu, sehingga kalau pendidikan udah merata, insya Allah itu berpengaruh terhadap yang namanya perekonomian yang lebih merata lagi. Jadi itu yang bisa aku sampaikan. Lagi-lagi ini adalah sebuah konten yang aku buat khusus untuk agar tren positif ini nggak layu, nggak redup gitu kan. Lagi-lagi ini juga himbauan kepada teman-teman sekalian yang nonton konten ini adalah influence tuh orang-orang di sekitar kalian untuk mengkonsumsi konten-konten pendidikan gitu. Pengaruhi juga kenalan kalian yang berprofesi sebagai guru untuk mencoba membuat konten gitu, atau bahkan yang sudah membuat, ya support terus agar
lebih banyak lagi membuat konten-konten yang jauh lebih berkualitas, karena itu dampaknya begitu luar biasa untuk diri mereka sendiri atau bahkan masyarakat secara luas. Itu aja, aku akhiri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.